Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirsatun Muawana dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 12150122299. Di video ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari mata kuliah Sistem Digital dari pembelajaran setelah UTS sampai sebelum UAS. Nah, apa-apa saja sih materinya? Yang pertama yaitu ada coder, yang kedua plexer, yang ketiga rangkaian sekuensial, yang keempat memori, dan yang kelima ALU. Nah, yang materi pertama yaitu coder. Di coder kita membahas tentang encoder, yaitu kebalikan dari decoder. Jika decoder mengubah input yang bentuknya kurang dimengerti manusia menjadi bentuk yang lebih familiar untuk manusia, maka encoder yang merupakan kebalikannya akan mengubah input yang dimengerti oleh manusia menjadi bentuk binari yang notabene bukan bahasa manusia. Prinsip cara kerja encoder yaitu dari semua input yang terpasang, hanya satu kaki input yang diberikan logika 1 atau high dalam satu waktu. Dan encoder akan mengubah sinyal tersebut ke format kode bit-bit biner dengan tiap-tiap kaki input memiliki output kode tertentu. Jenis-jenis encoder. Ada 3 jenis encoder. Yang pertama yaitu 4-to-2 encoder, yaitu ketika setiap salah satu dari input mendapat logika 1, maka akan menghasilkan kondisi kedua output tertentu. Kemudian yang kedua yaitu 8-to-3 encoder atau disebut juga dengan octal to binar, yaitu ketika setiap satu input mewakili satu digit oktal dan 3 output menghasilkan kode binar yang sesuai dengan nilai outputnya. Kemudian yang ketiga yaitu decimal to BCD atau disebut juga 10-to-4 encoder, yaitu ketika setiap input mewakili bilangan desimal tertentu dan 4 outputnya mewakili kode BCD yang sesuai dengan masukan yang diberikan input. Masuk ke materi yang kedua yaitu plexer. Plexer sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama multiplexer. Dalam dunia elektronika, multiplexer atau yang sering disebut MUX merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk memilih satu atau beberapa input sinyal, baik analog atau digital dengan hanya sebuah output. Multiplexer dapat dianggap sebagai suatu rangkaian yang menerima multiple input dan menghasilkan single output yang dipilih. Salah satu contohnya, multiplexing adalah pada saat beberapa perangkat peripherals berbagi satu jalur transmisi atau bus untuk berkomunikasi dengan komputer. Hanya satu perangkat yang dapat terhubung dengan komputer pada satu waktu, yakni perangkat yang dipilih. Contoh rangkaiannya yaitu pada gambar seperti yang di sebelah kanan. Yang kedua yaitu demultiplexer atau yang sering disebut dengan istilah DeMUX, merupakan sebuah perangkat yang menerima sebuah output sinyal dan melakukan pemilihan satu dari banyak jalur data output yang mana terhubung dengan satu input tersebut. Biasanya multiplexer sering digunakan dengan sebuah complementary demultiplexer pada bagian penerima akhir. Sebuah demultiplexer merupakan perangkat dengan fitur single output, multiple output switch. Demultiplexer menerima satu data input yang dipilih dan menghasilkan beberapa data output. Demultiplexer meneruskan satu data input ke beberapa output tergantung pada nilai dari input yang dipilih. Contoh rangkaian demultiplexer yaitu gambar pada sebelah kanan. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu rangkaian sekuensial. Di rangkaian sekuensial yang pertama kita bahas adalah flip-flop, yaitu rangkaian digital yang memiliki 2 keadaan stabil dan dapat menyimpan informasi sebesar 1 bit data binar yang dinyatakan dalam sistem binar yaitu 0 atau 1. Flip-flop disebut juga sebagai latch karena flip-flop jika diberi suatu informasi atau sinyal, maka informasi atau sinyal itu akan terkunci di dalamnya. Nah, kemudian apa sih fungsi-fungsi dari flip-flop itu? Fungsi dari flip-flop yang pertama, menyimpan data informasi 1 bit binar.
Yang kedua, mencacah pulsa. Yang ketiga, menahan atau mengingat pulsa trigger. Yang keempat, menyerempakkan operasi aritmatika. Kemudian ada macam-macam flip-flop. Yang pertama, flip-flop RS atau flip-flop set reset merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan, satu disebut S atau set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan satu, dan yang lainnya disebut R atau reset yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Flip-flop RS dapat dibentuk dari dua gerbang NOR atau dua gerbang NN. Kemudian ada flip-flop JK yang diberi nama berdasarkan nama masukannya yaitu J dan K. Flip-flop ini mengatasi kelemahan flip-flop RS yang tidak mengizinkan pemberian masukan R sama dengan S sama dengan 1 dengan meng-NN-kan masukan dari luar dengan keluaran. Flip-flop JK ini tidak bekerja tak serempak dengan rangkaian lain karena tidak penabuhan atau clocking. Kemudian ada flip-flop D yang berasal dari kata delay. Flip-flop ini mempunyai satu masukan yaitu D. Jenis flip-flop ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dalam komputer. Pada umumnya, flip-flop ini dilengkapi masukan penabuh. Dapat dilihat bahwa sebenarnya flip-flop D berfungsi seperti apa yang dilakukan oleh flip-flop JK bila masukan K dihubungkan dengan komplement masukan J. Kemudian ada flip-flop T, diambil dari sifatnya yang selalu berubah keadaan setiap adanya sinyal pemicu pada masukannya. Inputnya merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2. Umumnya, kalau keadaan keluar flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu, keadaan berikutnya menjadi 1, dan bila keadaannya 2, maka setelah adanya pemicuan, keadaannya berubah menjadi 0. Dapat disusun dari satu flip-flop RS dan 2 gerbang N. Masih dalam materi rangkaian sekuensial, kita juga membahas tentang rangkaian counter. Pencacah atau counter merupakan jenis khusus dari register yang dirancang guna mencacah atau menghitung jumlah pulsa-pulsa detak yang tiba pada masukan-masukannya. Terdapat dua jenis pencacah atau counter. Yang pertama, pencacah sinkron yang beroperasi serentak dengan pulsa clock, yang kadang-kadang disebut juga pencacah deret atau series counter atau pencacah jejer. Yang kedua yaitu pencacah tak sinkron yang beroperasi tidak serentak dengan pulsa clock atau pencacah kerut atau disebut juga ripple counter. Kemudian karakteristik counter yang pertama, sampai berapa banyak ia dapat mencacah atau modulo pencacah. Yang kedua, mencacah maju atau mencacah mundur. Yang ketiga, kerjanya sinkron atau tidak sinkron. Kemudian kegunaan pencacah yang pertama, menghitung banyaknya detak pulsa dalam satu periode waktu. Yang kedua, membagi frekuensi. Yang ketiga yaitu pengurutan alamat. Pencacah sinkron biner. Pencacah sinkron biner yang pertama, pencacah sinkron dinamai juga pencacah jejer atau counter paralel. Yang kedua, masukan untuk denyut-denyut sulut yang juga disebut denyut-denyut lonceng yang dikendalikan secara serempak. Yang ketiga, hal ini disebabkan karena masing-masing flip-flop dikendalikan secara serempak oleh sinyal clock. Kemudian ada pencacah tak sinkron biner. Pencacah tak sinkron karena output yang dihasilkan masing-masing flip-flop yang digunakan akan berubah dari kondisi 0 ke 1 atau sebaliknya dengan secara berurutan. Hal ini disebabkan karena hanya flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan oleh sinyal clock. Sedangkan clock untuk flip-flop yang lainnya diambil dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Jenis pencacah tak sinkron yang pertama yaitu pencacah maju tak sinkron atau up counter. Yang kedua yaitu pencacah dekade. Rangkaian register. Register adalah himpunan dari sejumlah sel
yang masing-masing terdiri dari sebuah flip-flop, di mana setiap sel dapat menyimpan data sebanyak 1 bit. Register ini umumnya dapat dibaca dan ditulis sehingga berfungsi sebagai memori yang berukuran kecil. Fungsi dari register kadang-kadang lebih dari hanya sekedar menyimpan data, tetapi juga dapat mengolahnya secara terbatas, misalnya menggeser ke kiri atau ke kanan. Macam-macam register, ada 4 macam register. Yang pertama yaitu seri in, parallel out, atau disingkat dengan SIPO. Yang kedua seri in ke seri out, atau disingkat dengan SISO. Yang ketiga parallel in ke seri out, atau disingkat dengan PISO. Yang keempat parallel in ke parallel out, atau disingkat juga dengan PIPO. Masuk ke materi yang keempat, yaitu memori. Memori merupakan komponen pokok yang harus ada pada setiap sistem mikroprosesor. Dalam sistem digital, memori adalah kumpulan dari beberapa sel latch yang dapat menyimpan informasi. Dalam hal ini, memori adalah rangkaian elektronik yang dapat menyimpan dan memberikan atau menyajikan kembali data atau informasi. Ditinjau dari sistem akses, ada 2 jenis memori. Yang pertama, random access memory atau yang sering disebut juga dengan RAM. Yang kedua yaitu read-only memory atau yang sering disebut juga dengan ROM. RAM atau random access memory adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak tergantung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat. Kapasitas RAM di dalam sebuah komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut, sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Fungsi RAM yaitu membaca data dan penyimpanan sementara. ROM atau read-only memory merupakan perangkat atau proses yang terdapat di dalam CPU suatu komputer atau sebuah perangkat keras pada personel komputer yang bentuknya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca. Fungsi ROM pada umumnya untuk menyimpan firmware dan di komputer untuk menyimpan BIOS. Dalam BIOS ROM dapat langsung mengeksekusi secara tepat tanpa menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya. Berbeda dengan media penyimpanan lain, memori pada ROM dapat dibaca dan juga dapat ditulis ulang. Masuk ke materi yang kelima dan yang terakhir yaitu ALU, Arithmetic and Logic Unit. ALU adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari otak komputer, yakni CPU itu sendiri. Sesuai dengan namanya, perangkat ini lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmatika dan fungsi logika. Fungsi ALU. Fungsi ALU yang pertama yaitu melakukan suatu proses data yang terbentuk angka dan logika seperti data matematika dan statistika. Yang kedua, melakukan keputusan dari operasi sesuai dengan instruksi program, yaitu operasi logika atau logical operation. Yang ketiga, melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang keempat, membantu kontrol unit saat melakukan perhitungan aritmatika, ADD, SUB, dan perhitungan logika XOR, SHL, dan SHR. Demikian materi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.